Selamat datang di Istana Donghua, satu-satunya tempat yang berani ngomong jujur meskipun pahit. Kalian masih memuja era Tangsan yang tradisional? Atau era Hua Yuhao yang mulai sok modern? Lupakan itu semua. Sekarang kita masuk ke era di mana hukum alam sudah mati dan teknologi spirit jadi Tuhan baru. Di tengah kepunahan Soul Beast dan angkuhnya manusia dengan meka tempur mereka, lahir seorang bocah yang bakal bikin kalian semua kena mental. Namanya Tang Wulin. Hari ini, kita mulai bedah tuntas perjalanan Sang Dragon King dari chapter 1. Siapkan teori kalian, karena apa yang kalian lihat di permukaan hanyalah tipuan. Ribuan tahun berlalu, dan dunia Douluo sudah berubah jadi hutan besi yang dingin. Kereta Soul cepat, gedung pencakar langit, sampai senjata pemusnah massal sudah menggantikan keindahan hutan Great Star. Tapi ini masalahnya, manusia sudah terlalu serakah. Soul Beast dibantai sampai hampir punah demi ambisi kekuatan. Di tengah ketidakseimbangan dunia inilah, kita diperkenalkan pada Tang Wulin. Bocah dari keluarga sederhana yang kelihatannya biasa saja, tapi punya kelainan aneh. Tubuhnya sering terasa panas seperti mau meledak dari dalam. Sampai tibalah hari penghakiman, hari kebangkitan martial soul. Semua orang bermimpi punya spirit monster supaya bisa jadi pilot mecha hebat. Saat giliran Wulin, ruangan mendadak mencekam. Muncul garis emas misterius dan aura yang bikin orang dewasa pun gemetar. Semua orang sudah berekspektasi tinggi, tapi apa hasilnya? Blue Silver Grass. Cuma rumput liar yang dianggap sampah di era modern. Seketika, decak kagum berubah jadi tawa ejekan. Wulin dicap produk gagal. Tapi ya, namanya juga orang awam yang gak nonton Istana Donghua, mereka mana tahu rahasia di balik layar. Mereka cuma lihat rumput, tapi mereka buta dengan apa yang ada di dalam nadi Wulin. Rasa panas yang membakar itu bukan penyakit, tapi segel Golden Dragon King yang mulai retak. Di chapter ini, saya mau ingatkan kalian, jangan pernah tertipu dengan apa yang tertulis di kertas hasil tes. Wulin mewarisi esensi naga legendaris yang sanggup meratakan satu benua kalau segelnya lepas. Kalau kalian mau tahu detail bagaimana segel ini bekerja dan kenapa Blue Silver Grass-nya berbeda dengan milik leluhurnya, kalian wajib ikuti series bedah per chapter ini. Kita nggak cuma baca cerita, kita preteli semua konspirasinya sampai ke akar. Ejekan orang-orang di chapter 1 ini cuma bensin buat api yang bakal dikobarkan Wulin nantinya. Karena di chapter selanjutnya, si bocah rumput ini bakal menunjukkan bakat yang bikin para bangsawan itu bungkam. Rahasia kekuatan naga mulai terbangun, dan dunia nggak akan siap menerimanya. Pertanyaan untuk kalian. Di awal cerita ini, menurut kalian siapa yang lebih punya mental baja? Tangsan, Hua Yuhao, atau Tang Wulin yang langsung dihina satu sekolah? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kita debat sehat di bawah. Dan jangan pernah skip video selanjutnya kalau kalian nggak mau sesat teori. Satu hal yang harus kalian ingat, era Tang Wulin ini baru saja dimulai karena